Assalamualaikum, Bu Dewi. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu Fevi. Selamat siang juga. Bagaimana kabar hari ini? Sehat, Bu Dewi? Alhamdulillah, kabar hari ini sehat Bu Fevi. Bu Fevi gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat juga. Oh iya, apa yang akan Bu Dewi ceritain nih pada siang hari ini? Eh, apa ya? Ya kita sedikit ini ya Bu, apa ya? Cerita lah ya maksudnya tentang ini loh sebenarnya saya itu mau cerita tentang keadaan ruang kelas terutama kelas 1 yang kurang bersih karena selalu aja sampah bekas jajan. Nah, terutama sampah plastik, malah sering sampah plastik itu ada di laci meja kelas, gitu. Jadi Bu Dewi ini mau bercerita tentang keadaan ruang kelas yang kurang bersih karena sampah bekas jajan anak ya Bu. Ya, terus masalahnya lagi kadang karena kena angin, sampah plastik yang di luar classroom masuk ke kelas. Padahal sudah dibentuk regu tiket, tapi malah regu tiket juga biasanya ikut-ikutan buang sampah sembarangan Bu. Sudah dibentuk regu piket tapi bersihnya hanya sebentar. Hanya setelah dipiketi mungkin gitu ya Bu. Terus kemudian biasanya kan anak sampah-sampahnya itu berserakan lagi ya Bu. Iya benar Bu Evi, iya. Jadi saya harus setiap hari itu apa namanya ya ngomong loh sama anak-anak. Padahal kan itu sudah apa ya namanya sudah dikasih ada regu piketnya begitu Bu. Oke, jadi sampah plastik bekas jajan anak itu yang membuat ruang kelas 1 itu menjadi tidak bersih ya Bu. Kotor, sampahnya juga banyak yang berserakan karena anak banyak jajan pasti banyak sampah ya Bu. Iya betul sekali. Jadi di setiap laci meja kelas itu hampir semuanya itu ada sampah plastiknya. Kalau misalnya saya tidak apa namanya menyuruh mengecek di laci meja itu, anak itu apa ya tidak punya ya ada sih ya yang apa ya eh, tahu tentang kebersihan, tapi kebanyakan itu di kelas 1 itu kan masih apa ya belum sadar gitu tuh. Oke, baik. Berarti dari percakapan ini Bu Dewi ingin mendapatkan apa Ya, kira-kira? saya itu pingin ruang kelas 1 bersih setiap harinya. Tidak ada sampah yang berserakan, yang kebanyakannya itu sampah plastik. Oke, Bu Dewi, kalau dari pengamatan Bu Dewi nih ya, bagaimana sikap anak-anak dengan kondisi tersebut? Apa maksudnya itu anak-anak itu melihat sampah yang berserakan itu bagaimana begitu? Ada sih beberapa anak, paling satu, dua atau tiga yang sudah sadar, yang selalu membuang sampah pada tempatnya. Tapi kebanyakan masih saja membuang sampah sembarangan, meskipun itu sudah diingatkan berkali-kali gitu. Oke, jadi ada beberapa anak yang sadar membuang sampah pada tempatnya, tapi ada beberapa anak juga yang masih membuang sampah sembarangan begitu ya, Bu? Ya, dan juga kalau saya perhatikan itu ada beberapa anak yang sudah membawa botol minuman dari rumah. Dan saya lihat kalau misalnya beli minuman itu langsung dimasukkan ke dalam botol yang mereka bawa, Bu. Oke, berarti sudah ada
berapa anak yang sadar ya Bu, kalau membuang sampah ya harus di tempatnya begitu ya. Tapi ada beberapa anak juga yang sudah membawa botol minuman dari rumah berarti ya Bu? Iya betul sekali. Kalau saya pikir membawa botol minuman dari rumah itu juga sudah mengurangi sampah plastik, Bu. Iya Bu. Membawa botol minuman dari rumah itu juga termasuk salah satu kita mengurangi sampah plastik ya Bu Dewi. Iya betul. Iya betul, Bu. Oke Bu Dewi, ini tentang kesadaran anak ya Bu, yaitu tentang membuang sampah atau tentang kebersihan kelas. Eh, Menurut Bu Dewi, kalau Bu Dewi nilai begitu ya, antara level 1 sampai dengan 10, kira-kira anak-anak sekarang itu berada di level berapa ya? Kayaknya beragam ya. Ada yang di angka 5, ada sih yang ada di angka 6. Tapi hanya satu dua yang lainnya itu masih kebanyakan ada di 5. Ya rata-rata angka 5 lah. Karena rata-rata kesadaran anak membuang sampah pada tempatnya itu dan menjaga kebersihan kelas masih sangat rendah sekali, Bu. Nah, kalau begini, jika Bu Dewi ingin melihat anak-anak berada di level 10, sepertinya agak susah ya Bu. Eh, Mengingat kesadaran anak yang masih rendah, paling tidak Bu Dewi inginnya itu anak-anak di level berapa sih Bu? Mengingat kondisi anak yang seperti ini itu di level 8 mungkin kali ya, Bu. Apa kira-kira ya kalau Bu Dewi tadi ada di angka 8 gitu ya? Kira-kira apa sih yang bisa Bu Dewi lakukan begitu untuk anak-anak itu tadi ingin di angka 8? Berarti ada caranya begitu untuk mengurangi sampah plastik itu gimana? Bu Dewi ingin anak-anak itu bagaimana? Ya, apa ya, mungkin berdiskusi bareng anak-anak kali ya. Saya jadi kepikiran kalau anak-anak itu disuruh membawa tumbler saja dari rumah. Kayaknya itu apa ya, malah sangat bisa mengurangi sampah, bahkan mungkin tidak ada sampah sama sekali. Itu harapan saya sih, dan nantinya wajib membawa tumbler akan dijadikan kesepakatan kelas. Wajib membawa tumbler dan dijadikan kesepakatan kelas, begitu ya Bu? Eh, Iya betul, Bu. Oke, Bu Dewi. Kalau membawa tumbler pastinya akan mengurangi sampah bekas jajan anak-anak. Bahkan mungkin tidak akan ada sampah di dalam kelas lagi, Bu. Begitu ya? Eh, iya betul, Bu. Iya, tapi apa anak-anak tidak lupa ya kalau disuruh membawa tumbler setiap hari. Padahal kadang bawa buku pelajaran saja ada yang masih lupa. Oh, jadi Bu Dewi khawatir kalau ada anak yang lupa begitu tidak membawa tumbler ke sekolah. Iya sih. Eh, apa yang akan Ibu Dewi lakukan agar anak tidak lupa membawa tumbler ke sekolah? Katakan tadi, Bu, mungkin anak-anak itu disuruh saja bawa tumbler, tetapi tidak boleh dibawa pulang. Oke. Anak bawa tumbler dan tidak boleh dibawa pulang. Karena tidak dibawa pulang, pastinya kan tumbler juga butuh tempat nih ya. Terus menurut Bu Dewi, tumbler-tumbler itu akan ditempatkan di mana ya?
disediakan rak untuk tempat tumbler dan ditaruh di dalam kelas. Oke, tapi ya Bu, tentunya setelah makan, tumblernya kan kotor nih. Terus bagaimana dengan tumbler-tumbler yang kotor itu? Gimana ya? Saya sediakan saja sabun apa namanya cuci piring dan sponnya, dan anak-anak setelah makan itu disuruh mencuci tumblernya sendiri-sendiri. Nah, dan itu kan melatih kemandirian anak juga, Bu. Ya, jadi mencuci tumbler sendiri-sendiri begitu ya, Bu Dewi. Dan benar, memang itu bisa melatih kemandirian anak juga ya, Bu. Iya, karena anak sekarang itu apa namanya? Kalau tidak disuruh itu tidak apa ya melakukan hal yang eh, ya sesuai dengan kesadaran diri lah, Bu. Jadi harus apa ya, kita juga melatih kemandirian anak dengan kegiatan itu begitu. Oke, lalu kapan nih kira-kira Ibu Tanjung akan lakukan? Ya kira-kira dalam minggu inilah secepatnya saya akan melakukannya. Oke, dalam minggu ini ya. Iya, Bu. Oke, kalau boleh bertanya nih ya, apa yang Bu Dewi dapatkan dari sesi kita siang hari ini? Ya, yang saya dapatkan dari sesi ini, ya awalnya saya kan bingung. Saya harus bagaimana? Untuk saat ini kan saya sudah tahu lah ya, apa yang harus saya lakukan, yaitu dengan berdiskusi dengan anak-anak tentang program Tumbler, supaya anak-anak itu membawa tumbler dari rumah, dan setelah dipakai langsung dicuci sendiri-sendiri dan disimpan di rak yang telah disediakan, sehingga tidak ada lagi sampah di dalam kelas dan kelas menjadi bersih kayak gitu, Bu Fevi. Kalau gitu, kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya ingin lebih banyak mendengar cerita dari Bu Dewi. Bagaimana keadaan kelas setelah anak-anak membuat tamu dari rumah, keadaan kelasnya seperti apa, dan juga bagaimana perkembangannya, rate-nya sudah di rate berapa. Saya rasanya tidak sabar sekali ingin mendengar cerita dari Bu Dewi lagi. Ya, Oke, makasih makasih Bu banyak ya Bu Fevi. Dewi. Ya, makasih juga Bu Fevi. Sampai Sampai ketemu minggu depan ya Bu. ya, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Dewi. Baik Bu Dewi. Ah, Baik Ibu Dewi, tadi kita sudah melakukan praktek antara coaching dan coaching. Sekarang saya akan refleksi diri dari latihan coaching saya tadi. Refleksi dirinya terdiri dari ada 4 pertanyaan. Yang pertama itu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang kedua itu apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Yang ketiga itu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh. Yang keempat itu apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Untuk refleksi yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Dari percakapan tadi sudah berjalan dengan baik, sudah dengan mengikuti alur tirta dan dilaksanakan secara utuh seluruh tahapannya. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah saya masih harus terus banyak berlatih lagi agar bisa atau terbiasa melakukan coaching dan lebih percaya diri serta menggunakan pertanyaan pemantik yang lebih berbobot dan lebih mendengarkan secara aktif. Karena ini baru pertama kali saya menjadi coaching dan
saya masih seperti belum terbiasa, masih banyak ragu dan nervousnya tentunya. Yang ketiga itu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh? Yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat coaching yaitu tentunya saya harus fokus dan meninggalkan kegiatan lain terlebih dahulu ketika coaching berlangsung, atau memilih tempat yang tenang dan membuat catatan yang penting terkait yang didiskusikan ya, tetapi karena siang ini masih banyak anak-anak yang belum pulang sekolah, jadi kondisi eh, sekolah saya masih ramai dan mungkin suara anak-anak juga masih masuk di dalam video ini. Kemudian yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang saya lakukan adalah saya harus terus banyak berlatih dan mencari referensi eh, atau referensi tentang coaching ya, tentang bagaimana sih cara menjadi yang coaching yang baik gitu. Terus saya juga harus fokus kepada coaching, kemudian saya harus lebih bisa bersikap terbuka dan melakukan eksplorasi terkait permasalahan yang dibahas untuk menambah referensi jawaban uh, yang diberikan lebih kompleks, dan saya juga agar saya juga bisa menjawab pertanyaan dengan baik, karena di dalam praktek coaching tadi saya evaluasi diri saya masih banyak sekali kekurangan dan juga tetapi saya ingin memperbaikinya dengan banyak berlatih juga tentunya dan bersungguh-sungguh menjadi seorang coaching yang baik dan melakukan seluruh tahap tirta. Kemudian di sini ada tulisan umpan balik dari coach Anda. Oke, saya akan memberikan pertanyaan untuk coach saya, Ibu Dewi Tanjung. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching tadi? Ya, yang saya rasakan pada saat coaching tadi ya, Bu Devi, itu saya sangat lega dan bersemangat setelah kita melakukan coaching tadi ya, dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada lingkungan sekolah kita, terutama tadi kelas 1 yang membuang sampah sembarangan atau membuang sampah di laci-laci meja kelas begitu Bu. Jadi saya semakin bersemangat lah ya setelah saya itu mendapat gambaran tentang solusi yang tadi kita bicarakan gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Tanjung. Alhamdulillah pada seksi coaching dan coaching kita hari ini sudah berjalan dengan baik. Semoga pembahasan dari kita berdua ini bisa bermanfaat untuk kita berdua ya Bu. Ya, terima kasih ya. Hanya itu yang bisa kita bahas. Kita akan bahas lagi lain waktu ya Bu Tanjung ya. Iya. Di lain kesempatan ya Bu. Ya, Oke, siap. terima kasih Bu Tanjung. Devi.